Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, barokah, hidayah, inayah yang diturunkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, menyambung silaturahim, membangun persaudaraan, membangun kekuatan. Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, keluarganya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah agar tetap menjadi pengikut Rasulullah sampai kematian menghampiri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami dari Balai Dakwah mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan-kebaikan kita, menerima amal soleh kita, dan diampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga betul-betul kemenangan yang dimaksudkan menjadi orang-orang yang bertakwa kita raih dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kondisi hari ini, kondisi di mana dunia banyak digambarkan akhir zaman, carut marut dengan segala macam bentuk kegiatannya, dengan segala macam halnya, sehingga kita hari ini seperti dinabubukkan oleh kejahatan-kejahatan yang masif, yang terstruktur. Orang-orang makin berani mempertontonkan kebejatannya. Orang-orang makin berani menampakkan kekafirannya, menampakkan kejahatannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang mengerti bahwa jahat itu jahat, salah itu salah? Bagaimana tindakan kita? Ini yang harus kita pertegas kembali. Harusnya menghadapi segala macam fenomena-fenomena kejahatan-kejahatan seperti itu, ada hal yang harus kita tingkatkan. Ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka perlu ada yang kita tingkatkan. Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan kekuatan kita, tingkatkan kecerdasan kita. Senada dengan hal itu, Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Anfal. Coba buka surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8 dalam urut-urutan Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan solusi. Ya, silakan. Wahai kaum mukmin, jika kalian taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian kecerdasan untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang batil. Allah akan menghapuskan segala dosa kalian dan mengampuni kalian. Allah menunjukkan dengan Maha benar Allah dengan segala firman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ini jawaban dari semua hal yang terjadi hari ini. Apa Allah katakan dalam firman-Nya? Wahai kaum mukmin,
Jika kalian taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Kecerdasan. Untuk membedakan antara yang benar dengan yang batil. Allah akan menghapuskan semua dosa kalian dan mengampuni kalian. Allah memiliki rahmat yang sangat besar. Kunci dari segala persoalan adalah taat. Kecerdasan yang kita miliki, kecerdasan yang mampu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, adalah kecerdasan yang dimaksudkan oleh Allah manakala kita taat kepada Allah. Ketika kita berkaca dengan kasus pandemi COVID-19 yang kemarin, yang banyak menghebohkan, sampai hari ini pun masih heboh. Banyak perang pendapat, banyak perang opini, banyak perang pemikiran yang mengakibatkan tidak sedikit persaudaraan terputus, saling hujat. Harusnya ini menjadi jawaban. Kembali kepada Al-Quran, cukup taat kepada Allah, Allah akan berikan kecerdasan kepada kita. Dan bentuk taat kepada Allah itu bukan satu perspektif saja, tapi dalam segala perspektif. Ketika mengambil keputusan, sandarkan kepada Allah bahwa ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Itu kuncinya. Maka ketika hari ini kita tidak mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, maka kaji diri kita. Ketika kita tidak bisa memaafkan saudara kita, ketika kita tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahan sedikit dari saudara kita, maka kaji. Ya, kaji diri kita, apakah benar kita taat kepada Allah. Harusnya dalam masa ini, apalagi kita berbicara hal yang lebih jauh, ya kan? Musuh terlalu banyak hari ini menampakkan diri kepada kita. Jangan tambah lagi, ya, jangan tambah saudara kita, jangan tambah teman kita, justru kita jadikan musuh. Nggak cerdas kita. Nggak cerdas kita menghadapi semua itu. Maka harusnya buru-buru, mari, ya kan? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran mempunyai jawaban dari segala persoalan. Al-Quran memiliki jawaban dari segala permasalahan-permasalahan yang menghantui kita. Coba lihat, satu ayat ini saja, Masya Allah, ya kan? Wahai kaum mukmin, ya kan? Jika kalian taat kepada Allah, luar biasa. Allah akan memberikan kalian furqan. Allah akan memberikan kalian kecerdasan. Ya, kalau hari ini kita masih dibutakan mana yang benar, mana yang salah, maka kaji ketaatan kita kepada Allah. Ya, kan? Kaji ketaatan kepada Allah. Ya, kan? Harusnya kita berdoa sebagaimana Nabi Musa berdoa, Rabbi srahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena namanya dada yang lapang akan pasti menerima banyak kebaikan. Berbeda dengan dada yang sempit. Doa juga diajarkan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya kan? Wa ala mahabbatir rasulik wa ala dinin nabi. Mulia sekali doa itu, Masya Allah. Wahai maha pembolak-balik hati ya Rabbi, sabbit qulubana, teguhkan hati kami ala ta'atik, taat lagi, ya kan? Ujungnya taat kepada Allah. Maka kunci dari segala problem adalah taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, Masya Allah, ya kan? Allah berikan kecerdasan kepada kita semuanya. Cari jalan-jalan keluar. Tapi kalau kita kesampingkan ayat Allah, tidak akan ketemu jawaban itu. Berbicara tentang perjuangan hari ini, ya kan? Ketika PKI sudah mulai menampakkan giginya, tidak hanya hari ini, tapi jauh hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, mereka sudah berani mempertontonkan. Ya. Bahkan mereka sudah mulai terang-terangan. Ya. Sudah banyak orang yang menyatakan dirinya membela komunisme. Yang di negara kita komunisme masih dilarang, belum dicabut itu. Kok kita masih tengkar dengan saudara kita? Harusnya kita bangun tuh, kita jalin, ya kan? Makanya kenapa Allah menggariskan persaudaraan itu berdasarkan iman? Kenapa? Ini jawabannya. Ya kan?
Kalau rasa persaudaraan tidak karena ketaatan kepada Allah, bubar. Ketika keinginan nggak sama, bubar. Ketika pendapatan nggak sama, bubar. Ketika uang yang di kantong tidak sama, bubar. Ketika makanan yang dimakan tidak sama, bubar. Tapi kalau berdasarkan keimanan, berbeda ceritanya. Sebagaimana para mujahid yang berjuang di jalan Allah, ya, mereka rela berbagi, tidak memikirkan dirinya. Ya. Wahai para pejuang, apalagi yang membuat kita lalai dari hal itu? Apa yang membuat kita jauh dari hal tersebut? Kecerdasan. Ya kan? Kecerdasan kita semakin menurun karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Karena satu kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menciptakan satu titik hitam dalam hati kita. Ya. Maka kembali kepada Allah. Al-Quran menjadi jawaban, saudaraku. Al-Quran menjadi jawaban. Semua permasalahan itu ada di sini. Ujian-ujian itu bukan hanya sekarang. Ujian perjuangan bukan hanya sekarang. Ujian perjuangan juga menimpa orang-orang sebelum kita. Bahkan mungkin berat, lebih berat dibandingkan kita. Luar biasa. Ingat, orang-orang kafir pasti bermain dalam setiap kejadian yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Bermain. Mereka sudah sesumbar kok. Mereka sudah sesumbar. Mereka sesumbar. Maka kembali, saya ingatkan kembali, mari. Mumpung di awal momen silaturahim kita setelah 1 bulan kita tidak berkumpul, ya kan? Sudah 1 bulan kita tidak berkumpul bersama. Momen kajian ini, mari, ya kan? Saya ingin mengajak antum semua untuk tidak mencampur adukan ketaatan dengan macam-macam. Tidak mencampurkan perjuangan, tidak mencampurkan agama dengan kepentingan syahwat kita. Enggak bisa di situ. Kepentingan agama bisa junjung setinggi-tingginya, enggak bisa. Ya. Musuh-musuh Allah akan terus mengintai setiap kesempatan. Bukankah iblis dalam hal ini sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam? Setan pun sudah sumbar akan menggoda anak manusia dari depan, belakang, samping, kiri, dan kanan. Apakah peringatan-peringatan itu belum menyadarkan kita sehingga kita masih bermusuhan dengan orang yang seharusnya kita gandeng? Keji fitnah itu, saudaraku. Dahsyat godaan orang kafir itu, saudaraku. Ya, ketika kita berbicara sejarah, Masya Allah, penghayatan-penghayatan itu datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam kita sendiri. Itu. Dan kita sudah pernah membahas itu. Ya kan? Maka mudah-mudahan satu ayat yang sangat luar biasa ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat berapa tadi kan? 29 betul-betul menggugah kita taat kepada Allah, ya. Jelas banget, ya kan? Wahai kaum mukmin, jika kalian taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kalian furqan. Apa itu furqan? Kecerdasan untuk mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu dia. Taat kepada Allah. Nggak ada jawaban yang lain. Nggak ada jawaban yang lain. Kenapa para ulama-ulama mampu mencari solusi dalam setiap permasalahannya? Karena mereka dekat dengan Allah. Ya. Kenapa para pejuang mujahid di garis depan tidak pernah susah dengan masalah-masalah? Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Kenapa para nabi tidak merasa susah dengan segitu hebatnya penderitaan mereka, ujian-ujian mereka? Nggak pernah susah mereka. Kenapa? Taat kepada Allah. Lah kita yang masih berkutat dengan masalah kita, yang belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekitar kita, kaji ketaatan kita kepada Allah. Kaji ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah ingat pasti menolong kaum mukmin. Pasti menolong kaum mukmin. Walaupun hari ini banyak misalnya contoh-contoh kejadian-kejadian, contoh pada waktu kemarin, ya kan? Ketika kita ingin mengangkat seorang pemimpin, kita gagal kata orang. Tapi tidak pernah tahu ada hikmah di balik itu. Allah bongkar siapa yang kita usung. Itulah kenapa doa-doa tidak diistijabah pada saat itu. Karena apa? Yang kita dukung nggak beres. Ya kan? Itu dia. Kembali taat kepada Allah. Ini kuncinya, Masya Allah.
para imam-imam, ya kan, para ahli-ahli hadis, para ahli-ahli ibadah, mereka selalu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ada orang datang mengadu tentang ini, ada orang mengadu tentang itu, selalu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Ingat itu. Ingat itu, Masya Allah. Ingat. Kalau kita nggak taat, ya ruwet hidup itu. Ruwet hidup itu. Jangan bilang, wah ujian kita besar. Nggak ada, ujian itu sama. Namanya kita dalam perjuangan itu, ujian itu pasti ada. Dan ujian itu nggak ada yang ringan. Ya kan? Butuh pengorbanan yang besar. Ya. Kalau kita berbicara tentang ujian dalam Al-Quran, Masya Allah, harta ujian, istri ujian, anak ujian, tempat tinggal ujian, perniagaan ujian. Dan ujian-ujian itu akan menjadi ringan ketika manakala kita taat kepada Allah. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Ya kan? Maka selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Agar kita tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dalam Quran surah Ar-Ra'd itu ya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Apa maknanya itu? Taat. Yakin. Kita kadang-kadang kurang yakin dengan firman-firman Allah. Kita kadang-kadang kurang yakin dengan aturan-aturan Allah. Tapi kita lebih yakin dengan pendapat kita sendiri. Ini yang kadang-kadang masalah. Ya kan? Padahal Allah selalu kasih solusi di situ. Ya, jangan salahkan macam-macam kalau kita nggak cerdas. Kita yang salah nggak taat sama Allah. Padahal ayatnya sudah jelas nih. Siapa yang taat, Allah kasih kecerdasan. Kurang apa lagi bukti itu? Nah, inilah bentuk silaturahim kita di sini. Silaturahim kita di sini kita jalin dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah. Agar apa? Agar tumbuh kecerdasan. Ya kan? Kalau bahasa kedokteran, neuron. Tapi dalam bahasa Arab atau bahasa agamanya ada neuron dalam otak-otak kita itu. Neuron. Yang berjumlah jutaan, mungkin miliar. Sel, ya kan? Atau mikrosel, masalah nggak tahu juga namanya itu. Nah itu yang akan terus memancar, itu yang hidup. Itu kan? Masya Allah. Taat kepada Allah. Kita kalau flashback ke belakang, ada dari Mataram, ada seorang anak yang divonis otaknya nggak berfungsi, tapi bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Ketika dia wawancarai, apa yang dia lakukan? Selalu Al-Quran. Ibunya selalu memperkenalkan dia Al-Quran. Jadi dia tidak berkesempatan untuk maksiat kepada Allah. Maka Allah anugerahkan dia kecerdasan. Nah itu. Ya kan? Maka ketidakcerdasan yang muncul di diri kita ini akibat tidak taatnya kita kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahan peringatan dari Allah ya melalui satu ayat yang kita bahas hari ini, ya kan? Karena ini baru perdana kita berkumpul, bergabung. Alhamdulillah Allah menjawab doa-doa kita. Kita masih bisa melaksanakan kajian, berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bisa. Ada yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, bahkan ada yang tidak bisa melaksanakan Idul Fitri, ya kan? Ya kan? Ada yang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, macam-macam. Harusnya itu menambah ketaatan kita kepada Allah. Ya kan? Karena ketika ada beberapa tempat yang tidak sholat Jumat, tapi di beberapa tempat yang lain juga bisa sholat Jumat. Itu karena kecerdasan. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini di tengah hujan yang lebat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa mengkaji satu ayat Allah, dan pesan saya mudah-mudahan satu ayat ini kembali membangun giroh berjuang kita, membangun kembali mentalitas juang kita, bahwa kuncinya adalah taat kepada Allah. Maka bentuk taat itu banyak ragamnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.